Halo. Kayaknya banyak nih teman-teman yang mau kenal dan mau tahu apa itu legalaccess.id. Nah, menurut kakak sendiri legalaccess.id itu apa? Terus manfaatnya apa sih kak join di legalaccess.id? Halo semuanya, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Sestri Oktaviani, panggilan aku Kak Ises. Aku merupakan salah satu mentor nih di legalaccess.id. Legalaccess.id itu sebetulnya platform pengetahuan hukum yang lagi kami develop bersama dan kami buat bagi mahasiswa-mahasiswa hukum di seluruh Indonesia. Kenapa sih kami buat legalaccess.id? Karena kami merasa nih, selama ini mungkin fakultas hukum di luar sana yang sulit terjangkau untuk melakukan kegiatan mentoring atau mendapatkan pengetahuan hukum lebih dalam. Aksesnya tuh agak sulit dibandingkan dengan fakultas hukum yang lebih dekat ke arah ibu kota. Jadi kita pikir sekarang juga teknologi juga semakin berkembang. Jadi kita pikir nggak ada salahnya nih kita bangun satu platform pengetahuan hukum bagi mahasiswa hukum di seluruh Indonesia agar tetap bisa tune in dengan isu-isu hukum terkini, mendapatkan pembahasan-pembahasan mengenai permasalahan hukum yang mendalam, walaupun dari sisi jarak mereka sangat jauh, begitu. Wow, keren ya berarti. Oh iya Kak Ises, mau nanya dong Kak. Dulu Kak Ises di Fakultas Hukum, Kak Ises dulu dari Universitas mana? Kemudian jurusannya apa nih, kalau boleh tahu? Baik, jadi dulu Kak Ises itu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, angkatan 2008 dan menyelesaikan studi di tahun 2012. Kalau dibilang jurusannya apa, di Fakultas Hukum Unpad itu hanya ada satu jurusan, yaitu ilmu hukum. Namun pada waktu kita akan menyelesaikan tugas akhir kita, itu ada lagi spesialisasinya, ada banyak jenisnya, ada hukum bisnis, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, administrasi negara, hukum ilmu perkembangan dan masyarakat kalau saya tidak salah, kemudian juga hukum lingkungan, hukum internasional, ada banyak. Nah, kebetulan Kak Ises untuk tugas akhirnya waktu itu mengambil tema mengenai hukum bisnis atau hukum ekonomi. Nah, persyaratannya adalah kita harus memenuhi 10 SKS mata kuliah wajib untuk bisa dikatakan sah mengambil program kekhususan hukum ekonomi. Oke Kak, satu lagi nih Kak pertanyaannya. Sekarang Kakak itu kerja di perusahaan atau di government sector nih Kak. Terus membidangi apa ya Kak? Boleh nggak cerita sedikit? Baik, tentu boleh dong. Sebetulnya pada waktu Kak Ises sudah lulus di tahun 2012 itu, setelah itu Kak Ises langsung nih nyari-nyari kerja. Waktu itu yang penting kita dapat pengalaman dulu, begitu. Akhirnya Kak Ises daftar di law firm atau kantor hukum, kemudian juga daftar di company. Pada waktu itu memang Kak Ises gak daftar untuk bekerja di government sector, karena memang belum ada bukaan juga pada waktu itu, lagi di freeze penerimaannya. Akhirnya Kak Ises keterima di satu perusahaan, kebetulan perusahaan penanaman modal asing, berupa perusahaan usaha patungan atau joint venture. Mungkin ada yang familiar dengan bahasa perusahaan joint venture yang dipelajari di hukum ekonomi. Nah, Kak Ises bekerja di situ. Kemudian di bagian apa sih Kak Ises bekerja di perusahaan itu? Perusahaan Kak Ises itu bergerak di bidang manufaktur baja. Jadi jangan salah, walaupun perusahaan itu spesifik sekali, misalnya dia perusahaan baja, atau dia perusahaan chemical, perusahaan kimia, atau dia perusahaan oil, perusahaan energi, perusahaan mining, kita mahasiswa hukum itu justru yang paling bisa masuk ke semua sektor. Karena bagaimanapun di semua perusahaan itu pasti membutuhkan bidang hukum. Nah, Kak Ises bekerja di bagian hukum di perusahaan baja tersebut. Tugasnya Kak Ises adalah sebagai in-house counsel atau in-house lawyer, yang mungkin kalian juga sering mendengar, yaitu menjadi lawyernya perusahaan.
Nah, berarti kan kalau tadi dari informasi yang Kak Ises sampaikan, Kak Ises ini in-house lawyer. Nah, itu ngapain aja sih, Kak? Terus skill apa sih sebenarnya yang diperlukan untuk kita pelajari dari sekarang sehingga kita bisa jadi in-house lawyer yang bagus? Baik, Kak Isis akan ngejelasin nih, Kak Isis di kantor tuh ngerjain apa aja sih. Karena Kak Isis itu in-house, bisa dibilang in-house lawyer atau lawyer perusahaan, corporate lawyer gitu. Kak Isis itu mengadvise perusahaan untuk permasalahan-permasalahan hukum. Jadi perusahaan itu kan juga merupakan subjek hukum ya. Kita ada tahu kan adik-adik menti semua, subjek hukum tuh ada berapa? Ada 2. Yaitu ada orang pribadi dan ada badan hukum. Badan hukum. Nah, badan hukum itu salah satunya kan perusahaan atau perseroan. Jadi mereka juga merupakan subjek hukum yang harus bertindak lebih hati-hati lagi di dalam melakukan tindakan-tindakan perusahaannya. Nah, disitulah peran Kak Ises untuk memberikan advice hukum. Jangan sampai perusahaan salah ambil langkah dan terjebak, kemudian salah di mata hukum. Nah, di sisi lain juga, Kak Ises juga mengerjakan drafting dokumen-dokumen perusahaan. Seperti apabila kita mau membuat kerjasama dengan pihak lain, misalnya mau mengadakan pengadaan bahan baku, itu kan kita harus membuat perjanjian pengadaan bahan baku. Nah, itu tugasnya Kak Ises juga untuk membuat perjanjiannya, atau pengadaan jasa, atau kontrak-kontrak yang sederhana, misalnya kontrak perjanjian kerja dengan karyawan, itu semua Kak Ises buat. Di sisi lain juga kalau seandainya ada konflik atau ada sengketa yang menimpa perusahaan secara hukum, itu Kak Ises juga yang memanage si permasalahan tersebut, sengketa-sengketa tersebut. Kemudian karena Kak Ises ini perusahaannya baru berdiri sekitar 9 tahunan, jadi Kak Ises tuh mengerjakan banyak hal di perusahaan tersebut. Tim legalnya kebetulan belum begitu banyak. Jadi Kak Ises juga mengelola mengenai compliance, yaitu perizinan-perizinan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Namanya perusahaan mau beroperasi butuh izin dari pemerintah kan. Nah, itu Kak Ises yang bertanggung jawab untuk mengurus perizinan-perizinannya. Kemudian juga ada company organ meeting. Jadi pada ingat gak di Undang-Undang PT itu ada organ-organ perusahaan ada berapa? Ada 3 kan? Ada direksi, ada dewan komisaris, ada rapat umum pemegang saham. Nah, mereka semua itu melakukan rapat, mengambil keputusan-keputusan. Nah, itu Kak Ises arrange semua tuh, melakukan advis, kemudian juga memberikan legal opinion, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak Ises. Menurut Kak Ises, apa sih tantangan terbesar bekerja di perusahaan tersebut dan menjadi legal specialist? Kak Ises mau jelasin nih, apa aja yang menjadi tantangan ketika kita menjadi corporate lawyer atau in-house lawyer. Sebagaimana yang adik-adik saat ini rasakan, selama kita berkuliah di Fakultas Hukum, kita mempelajari teori-teori hukum, metodologi riset hukum, kasus-kasus hukum, seperti itu. Sedangkan ketika kita menjadi corporate lawyer, hal yang menjadi tantangan paling besar adalah kita harus memahami natur bisnis dari perusahaan di mana kita bekerja tersebut. Kenapa itu menjadi tantangan terbesar? Karena sebelumnya kita tidak memiliki pengetahuan mengenai hal itu sama sekali, kita tidak punya dasar pengetahuannya. Misal, kayak saya sekarang bekerja di perusahaan baja, manufaktur baja. Yang mana di sini tuh banyaknya itu adalah engineer atau sarjana-sarjana teknik mesin, teknik elektrik, kemudian teknik elektro maksudnya, kemudian ada juga teknik sipil untuk bagian konstruksinya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mendrafting suatu dokumen perusahaan, itu kita harus memahami secara detail melebihi engineer yang tahu. Nah, di situ sulitnya. Bosnya Kak Ises dulu orang Korea selalu bilang, kamu itu harus lebih pintar, bahkan dari engineer sekalipun. Bagaimana caranya? Ya akhirnya Kak Ises belajar dari engineer itu. Kak Ises mencoba memahami proses pembuatan baja itu seperti apa. Pertamanya itu apa yang dibuat, kemudian
apa saja produk-produk yang dihasilkan, apa produk sisanya, produk sampingannya, kemudian bagaimana cara mentreatment produk sampingannya. Itu bahasannya sangat teknis sekali, tapi Kak Isis harus pelajari. Kalau Kak Isis tidak pelajari, bisa-bisa dokumen yang Kak Isis buat itu bisa jadi keliru, dan itu sangat beresiko sekali buat perusahaan kalau kita memberikan advice yang keliru ketika membuat dokumen-dokumen perusahaan. Nah, walaupun itu menjadi tantangan, tapi bukan berarti itu tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, kita harus belajar lagi, lebih giat lagi, memahami lebih dalam lagi, membangun sistem komunikasi yang baik lagi dengan user, agar user tuh maksudnya orang-orang yang membutuhkan jasa hukum kita sebagai lawyer perusahaan, agar kita bisa mendapatkan input yang banyak, sehingga dalam membuat dokumen perusahaan atau memberikan advice itu kita tidak salah langkah gitu. Oke Kak, kayaknya ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Sebenarnya apa ya yang bisa didapatkan kita mahasiswa kalau bergabung atau mengikuti legalaccess.id? Baik, kalau Kak Isis bukan mau melebih-lebihkan atau hiperbola atau bagaimana ya, tapi ketika Kak Isis memposisikan diri Kak Isis sebagai mahasiswa, dan ada channel, ada akses seperti legalaccess.id, Kak Isis sangat yakin sekali sih, Kak Isis bakal mempunyai arahan yang jelas, mempunyai sumber pengetahuan yang lebih dalam lagi sebagai suplemental dari apa-apa yang Kak Isis dapatkan di kampus begitu. Karena apa? Karena legalaccess.id ini mentor-mentornya itu orang-orang hebat semua. Maksudnya Kak Isis orang-orang hebat adalah orang yang punya pengalaman banyak sekali dan di berbagai lini. Ada di government sectors, ada corporate lawyers, ada compliance lawyers, ada juga lawyer yang ahli di bidang hukum pidana dan lain sebagainya, ada juga dosen, ada juga yang menjadi kurator. Itu sangat luas sekali. Dulu waktu Kak Isis kuliah, Kak Isis bisa dapatkan itu jika ada alumni yang datang ke kampus, kemudian memberikan seminar dan juga memberikan pengetahuan lah, memberikan info-info bahwa nanti kita sebagai lulusan sarjana hukum kita tuh bisa bekerja di sini. Tapi kan seminar itu tidak dilakukan secara terus-menerus, ada momen-momennya, dan itu selama 1 tahun mungkin bisa dihitung berapa kali. Nah, sedangkan dengan adanya legalaccess.id kita bisa akses itu kapanpun gitu. Kita bisa akses itu kapanpun, bahkan akhirnya kita jadi tahu, oh ternyata lulusan fakultas hukum bisa jadi kurator, kemudian bisa jadi in-house, bisa jadi tidak hanya in-house lawyer, bisa jadi lawyer yang bekerja di firma hukum, kemudian bisa juga jadi compliance, kemudian bisa juga jadi HR officer, kemudian bisa bekerja di government sector. Itu sangat luas sekali. Dulu Kak Isis pikir ketika menjadi lulusan fakultas hukum, ya Kak Isis pikir mungkin saya akan menjadi dosen atau saya akan menjadi lawyer. Tapi ternyata di luar itu sangat banyak sekali yang membutuhkan jasa-jasa hukum dan profesi-profesi hukum. Di sisi lain, legalaccess.id ini juga memudahkan kita untuk mengakses. Kita nggak mengetahui tentang apa. Mungkin dengan kita membuka Google, kita bisa tahu apa yang kita tidak bisa temukan sekarang di Google. Tapi dengan adanya legalaccess.id, ini tuh semua sudah dirangkum. Jadi bisa lebih menghemat waktu, kita tinggal mendengarkan legalaccess.id, dapat pengetahuan, dapat insight, kemudian juga dapat pencerahan-pencerahan. Jadi dari sekarang, adik-adik mahasiswa jadi bisa nih men-set ke depannya, saya mau jadi apa, sehingga ketika saya mau menjadi apa, saya harus bagaimana, semuanya ada di legalaccess.id. Oke, terima kasih Kak Isis. Sama-sama. Semoga menginspirasi ya. Iya.